Menjamin perjalanan mudik aman dan nyaman, pemerintah Kabupaten Bekasi perbaiki jalan rusak dan berlubang di jalur alternatif Kalimalang. Jalur ini kerap digunakan pemudik motor menuju kampung halamannya masing-masing. Senin siang, perbaikan jalan rusak dan berlubang di sepanjang jalur arteri Kalimalang dikebut. Perbaikan ditargetkan rampung sebelum puncak pertama arus mudik yang diperkirakan menjelang akhir pekan ini. Arteri Kalimalang menjadi jalur alternatif mudik tujuan Karawang, Bandung, dan Pantura. Sebagian besar pemudik motor biasanya melintasi arteri Kalimalang menuju kampung halamannya masing-masing. Perbaikan jalan demi menjamin perjalanan para pemudik aman dan nyaman. Yang alternatifnya adalah Kalimalang, jadi sudah dilakukan penambalan dan juga perapihan bisa H-10 siap mulus. Berapa titik Pak yang perlu diwaspadai jalur Kalimalang ini Pak? Ada sekitar 10 titik. Warga berharap jika perbaikan jalan ini betul rampung sebelum puncak arus mudik. Pasalnya, jalan berlubang kerap membahayakan pengemudi, terlebih yang melakukan perjalanan malam. Ya ada aja kalau di jalan. Ya. Lagi di sini nih kalau misalnya ada air nih tergenang. Motor dari sono kan kebutuh. Gak tahu kan di sini ada nggak ada lubang. Tiba-tiba aja. Langsung nabrak ya, karena nggak kelihatan sama air ya Bang ya. Iya. Berarti kalau hujan juga bahaya ya? Iya bahaya. Saya bagi pemudik hati-hati dah. Gitu. Selama musim mudik, pemerintah Kabupaten Bekasi pun pastikan akan ada sejumlah posko yang bisa dihampiri pemudik, baik untuk istirahat atau mengecek kendaraannya yang mungkin bermasalah. Ari Ridwan melaporkan untuk NET. Kini kita akan cek bagaimana perkembangan terkini perbaikan jalan rusak dan berlubang di arteri Kalimalang. Sudah ada Husnul Khotimah di sana. Husnul, silakan laporan Anda. Ya, Anjana dan juga good people, ini saya sedang berada di jalur Kalimalang. Ini yang di setiap tahunnya menjadi jalur favorit bagi para pemudik yang akan mudik menggunakan kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Nah, ini yang kita tahu bahwa di sini juga menjadi jalur penghubung antara wilayah Jakarta Bekasi menuju jalan arteri, yaitu seperti Cikampek, Karawang, dan Cikarang. Dan untuk situasi H-8 menjelang Hari Raya Idul Fitri, bisa kita lihat bahwa di jalur Kalimalang ini sendiri situasinya ini ramai lancar. Dan untuk kondisi jalannya sendiri, kalau untuk di kota Bekasi ini jalanannya memang udah cukup baik ya, tidak ada jalan yang berlubang maupun tidak ada perubahan jalan atau tidak ada jalan yang rusak. Tetapi kalau untuk Kabupaten Kota Bekasinya ini sendiri sebenarnya masih banyak beberapa jalan yang berlubang, tetapi beberapa hari yang lalu sudah dilakukan perbaikan demi kelancaran arus mudik di tahun 2024 ini. Dan sebenarnya saya di sini sedang melihat situasi di Simpang Bekasi Cyberpark ini, bahwa di sini itu sebenarnya adalah arus atau jalur yang memang nantinya para pemudik akan melewati jalur ini, tetapi kalau saya lihat atau saya pantau sejak tadi pagi belum adanya para pemudik yang melewati jalur ini sendiri. Bahkan sebenarnya masih banyak atau lebih banyak para pengendara biasa yang melewati untuk bekerja atau warga lokal yang memang menjalankan aktivitasnya di setiap hari. Itu kenapa? Karena memang kalau kita lihat belum ada para pemudik ini karena dinas atau Kementerian Perhubungan sendiri sudah menetapkan bahwasannya tanggal 8 April 2024 yang menjadi puncak arus mudik atau di H-2 menjelang Hari Raya Idul Fitri yang nantinya bertepatan dengan cuti bersama. Dan untuk itu kalau kita lihat di tahun 2023 nantinya ini akan ramainya itu di H-3 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan nantinya juga para pemudik sepeda motor ini nantinya juga akan berangkat itu pada malam hari biasanya good people. Dan pada malam hari ini sebenarnya sudah tidak dianjurkan oleh Kapolri ini sendiri. Maka dari itu untuk para good people yang mau mudik disarankan jangan memakai sepeda motor. Ya Anjana, kembali ke studio. Ya, Husnul Khotimah dari Bekasi, Jawa Barat. Perbaikan jalur mudik di Jalan Nasional Lampung juga dikebut. Perbaikan mulai dari wilayah Tulang Bawang hingga Mesuji Lampung. 8 hari jelang Lebaran,
Balai Besar Jalan Nasional Wilayah Lampung mengebut perbaikan Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera, ruas Tulang Bawang hingga Mesuji Lampung. Jalan ini merupakan akses darat paling sering dilintasi pemudik yang datang dari Pulau Jawa ke berbagai kota dan provinsi di Pulau Sumatera. Sejumlah jalan rusak dan berlubang dibenahi cepat agar tak jadi petaka. Ketika volume kendaraan meningkat nanti, petugas bahkan bekerja selama 24 jam. Sedang Lebaran ini ada beberapa titik yang kita perbaiki ini mungkin dari sampai unit 2 lah, sampai unit 2, ruas unit 2 ini. Selain di ruas unit 2 Pak? Ada lagi di Mesuji dan di Menggala sana ada juga. Jadi, ada. Untuk targetnya Pak? Untuk targetnya H-7 itu udah zero lubang Mas, udah bagus. Dan tidak ada lagi lubang. Tak hanya mobil, pemudik motor bahkan ramai melintas di Jalan Lintas Timur Sumatera. Tren mudik tahun lalu bahkan tunjukkan peningkatan, mengingat kian ramahnya akses darat untuk pemudik. Destiansyah melaporkan untuk NET. Kini kita akan cek situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama. Apakah volume kendaraan yang mudik sudah meningkat? Sudah ada Anan Surya di sana. Anan? Iya Anjana dan juga Good People, betul sekali. Memang tak kurang dari 1 pekan lagi kita semua nantinya akan bersama-sama menghadapi salah satu ritual tahunan terbesar di dunia. Apalagi kalau bukan mudik lebaran, di mana nantinya memang masyarakat akan secara serentak melakukan silaturahmi ke kawasan atau ke rumah sanak famili di hari yang suci untuk kemudian bersilaturahmi. Dan memang karena kegiatan ini dilakukan secara serentak, maka tak heran apabila menyebabkan sejumlah aktivitas di jalanan menjadi padat dan terutama di sejumlah gerbang tol utama yang kemudian akan dilakukan yang menjadi ruas atau jalan utama menuju ke sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satunya nantinya akan diawali di gerbang Cikampek Utama. Memang jika kita melihat sekarang seperti inilah suasana di gerbang tol Cikatama. Memang sepekan jelang Lebaran ini memang masih tampak lengang dan juga berjalan normal karena memang nantinya puncak arus mudik sendiri akan terjadi paling tidak pada tanggal 6 April 2024 dan memang kegiatan mudik ini kemudian nantinya memang memancing atensi juga dari pemerintah sehingga memang tak heran apabila pada tanggal 1 April 2024 Menko PMK Muhadjir Effendi ini juga telah melakukan sejumlah peninjauan di ruas tol Cikampek kemudian untuk memastikan sejumlah kelengkapan dan juga kesiapan dalam menyambut arus mudik 2024. Memang dalam arus mudik 2024 nanti pada puncaknya ini diprediksi akan adanya kenaikan volume kendaraan sebesar 1,8 juta atau setara dengan 5 hingga 6% kenaikan dibandingkan dengan Lebaran tahun 2023 dan ini pun juga mengalami kenaikan 50 hingga 60% jika dibandingkan dengan arus kendaraan di hari-hari normal. Dan memang ini untuk mengantisipasi adanya kepadatan di sejumlah ruas tol, kemudian pemerintah juga ini memberikan imbauan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas mudik lebih awal, yakni pada tanggal 3 dan juga tanggal 4 April 2024 untuk menghindari adanya kepadatan dan juga penumpukan kendaraan di sejumlah gerbang tol. Dan memang ada sejumlah benefit pula yang kemudian ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat, yakni dengan memberikan diskon tarif tol sebesar 20% bagi masyarakat yang nantinya bersedia untuk menunaikan aktivitas mudik lebih awal, yakni pada tanggal 3 dan juga pada tanggal 4 April 2024. Dan memang ini kemudian diskon sendiri bisa dirasakan oleh seluruh kendaraan roda 4 yang ada di kawasan atau dari Cikarang Utama menuju ke Tol Batang, begitupun sebaliknya di arus balik nanti. Apakah Anda sudah mempersiapkan diri untuk menyambut mudik 2024? Kembali ke Anjana. Ya, Anan Surya dari gerbang tol Cikampek Utama. Selanjutnya, Pertamina luncurkan Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri Rafi 2024. Satuan tugas ini akan pastikan stok pasokan energi aman, serta berbagai sarana dan fasilitas mudik dari Pertamina bisa maksimal layani masyarakat. Senin siang Pertamina luncurkan Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri Rafi 2024 di SPBU Pertamina MT Haryono. Satuan tugas ini akan memastikan pasokan energi untuk kebutuhan mudik aman di berbagai titik.
serta seluruh sarana dan fasilitas mudik yang dioperasikan anak perusahaan Pertamina bisa maksimal melayani masyarakat. Sepanjang arus mudik dan arus balik Lebaran, Pertamina siapkan layanan. Di 1.792 SPBU siaga 24 jam, 5.027 agen LPG siaga 24 jam, 200 mobil tangki Pertamina standby mobile, 61 kios K Pertamina siaga, 54 motoris, dan 281 Pertamina Delivery Services. Layanan tambahan juga disiagakan di jalur mudik yang bersinggungan dengan daerah wisata, daerah rawan banjir, dan daerah rawan bencana. Ya, jadi Pertamina secara reguler ya setiap tahun menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri kita membentuk Satuan Tugas Ramadan Idul Fitri. Satgas ini beroperasi tanggal 25 Maret kemarin dan bertugas sampai 21 April mendatang. Jadi di tahap awal Satgas ini bertugas ya untuk meningkatkan stok, meningkatkan pasokan dulu. Kemudian nanti setelah mulai hari ini sampai 21 April ditambah dengan tugas tambahan yaitu menyediakan layanan lainnya berupa SPBU siaga, kios siaga, termasuk juga layanan-layanan tambahan lainnya. Jadi tugasnya adalah memastikan bahwa pasokan BBM, LPG, dan juga aftur untuk penerbangan semuanya dapat terdistribusikan dengan baik kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalani mudiknya dengan lancar. Pertamina juga telah mengamankan stok minyak mentah serta mengoptimalkan kapasitas pengolahan sehingga ketersediaan energi untuk masyarakat akan tercukupi. Masyarakat juga tak akan dibatasi dalam pembelian bahan bakar Pertalite. Namun Pertamina mengimbau masyarakat membeli BBM non-subsidi seperti Pertamax. Memastikan logistik yang menyuplai operasi kami juga tidak terkendala. Seperti yang teman-teman ketahui, mungkin di beberapa titik, di beberapa jalur akan ada penyekatan mobil-mobil besar. Kami pastikan bahwa operasi logistik, suplai logistik ke wilayah operasi kami berjalan lancar. Dan yang keempat juga memastikan selain keselamatan juga kesehatan kerja teman-teman kami karena harus fokus. Mungkin karena banyak beberapa yang harus cuti, jadi memang tetap fokus menjaga kesehatan apabila harus kembali nanti setelah kegiatan libur panjangnya agar operasi kami tidak terganggu. Itu teman-teman 4 hal yang kami perhatikan untuk memastikan suplai dari sisi hulu dari Pertamina Hulu Energi aman ke teman-teman KPI. Distribusi energi pun akan dioptimalkan agar tak mengalami keterlambatan di masyarakat. Pertamina akan memantau penyalurannya dengan teknologi Pertamina Integrated Enterprise Data dan Command Center. Teknologi ini memungkinkan pemantauan distribusi energi secara real time. Kami tetap berkoordinasi dengan kementerian terkait, Kementerian Perhubungan, Kementerian SDM, BPH Migas, dan tentunya kepolisian yang tentunya nanti membantu kami untuk pengawalan mobil-mobil tangki bila dibutuhkan. Dan kami tentunya berkoordinasi juga dengan teman-teman media untuk menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain pasokan energi, Pertamina juga siapkan layanan kesehatan 24 jam, serta di bidang akomodasi, menyiagakan hotel di sejumlah titik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan berbagai layanan, sarana dan fasilitas mudik ini pun masyarakat diimbau melalui arus mudik dengan aman dan nyaman. Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi berkomitmen mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals. Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan environmental, social, and governance di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. Dita Prana, Adnan Adi melaporkan untuk NET. Menjelang pelaksanaan arus mudik Lebaran 2024, Polres Karawang, Jawa Barat mulai menutup 70 titik putaran balik di ruas jalur arteri Pantura Karawang. Penutupan dilakukan guna mengantisipasi kemacetan saat arus mudik Lebaran nanti. Satuan Lalu Lintas Polres Karawang, Jawa Barat menyiapkan sejumlah rekayasa arus lalu lintas saat musim arus mudik Lebaran tiba. Salah satunya dengan menutup 70 titik putaran balik yang berada di jalur arteri Pantura Karawang. Penutupan dilakukan mulai dari jalan arteri Tanjung Pura, perbatasan Karawang Bekasi, hingga jalur Pantura Cikalong arah Gamon perbatasan Karawang Subang. Penutupan ini dilakukan karena putar balik sering membuat biang kemacetan. Saat arus mudik Lebaran nanti, volume kendaraan di jalur arteri diprediksi akan terjadi kepadatan seiring diberlakukannya one way di ruas tol Jakarta Cikampek. Dari 70 putaran balik yang ada di Karawang, ada 8 diantaranya dibuka untuk warga Karawang. Sudah dimulai dari kemarin dan kami lanjutkan hari ini dan kita
kita lanjutkan sampai dengan selesai target kita sebelum terlaksananya operasi ketupat. Yutur dari 70 itu sudah tertutup. Sudah di beberapa ditutup, dari 70 itu tadi beberapa sudah kami tutup di jalur lingkar luar di Jalan Baru, dan sekarang kami menyisir di sepanjang jalur arteri Cikampek. Rencananya, one way di jalur tol Jakarta Cikampek akan dilakukan selama 4 kali selama arus mudik, mulai tanggal 5 April hingga 9 April 2024. Kemudian, pada arus balik, akan diberlakukan one way selama 3 hari, mulai dari tanggal 13 April hingga 15 April mendatang. Iman Budiman melaporkan untuk NET.